Anda mengatakan bahwa Anda tahu kapasitas dalam hal politik atau kapasitas sebagai penasihat presiden atau apa? Enggak, ya hubungan saya dengan Bapak itu ya hanya anak Bapak saja. Jadi kalau untuk masalah-masalah politik kan udah ada orang yang lebih berkapasitas. Tapi Anda belajar cukup banyak di luar negeri, ketemu banyak orang, tidak ingin memberikan masukan apapun dalam hal politik kepada orang tua? Enggak sih, kalau ketemu sama Bapak jarang sih membahas politik. Tidak membahas itu. Perbincangannya soal apa biasanya? Ya Bisnis? macam-macam, bisnis, keluarga, nanyain cucu. Apakah Bapak juga ngobrol dengan Anda atau anak-anak ketika ingin maju sebagai wali kota, gubernur, bahkan presiden? Ya, Apa yang beliau sampaikan kalau boleh tahu? ya udah mau mencalonkan gitu aja. Apa respons Anda saat itu? Ya kalau saya sih dari dulu konsisten, saya nggak pernah setuju ya. Tidak pernah setuju? Iya. Alasannya? Ya alasannya saya lebih suka ini aja, Bapak jadi pengusaha. Kalau- Saya tidak setuju tapi nggak pernah menghalangi sih. Itu pilihannya Bapak. Tidak, kenapa sih jadi pengusaha lebih baik menurut Anda dibanding sebagai politisi? Lebih bebas menurut saya. Pengusaha lebih bebas Lebih bebas. dalam hal Ya contohnya seperti saya ini. Dalam mengelola bisnis segala macam, menentukan networking, semuanya bebas. Pengusaha itu bebas. kalau sebagai pengusaha kan seringkali berhadapan dengan entah itu preman, entah itu persaingan, entah itu orang yang tidak mau bayar. Iya, Sementara kalau jadi politisi bisa membuat negeri ini jauh lebih baik. Anda tidak melihat itu sebagai sebuah Itu keuntungan. benar. Ya. Lalu, ini masih Anda mengatakan pengusaha jauh lebih baik dibanding politisi. Itu dari kacamata saya. Kacamata Anda. Jadi kesimpulannya Anda tidak akan pernah mau bersinggungan dengan politik. Di Amerika ada keluarga Bush, ada keluarga JFK, Kennedy. Mereka sukses dalam hal politik sebagai sebuah dinasti begitu. Tidak tertarik untuk melanjutkan apa yang sudah dirintis orang tua. Enggak sih. Ini juga berlaku pada adik-adik Anda? Nggak tahu. Tidak pernah berbicara dengan Adik-adik saya belum menentukan juga sih. sebagai pengusaha itu biasanya harus berhadapan dengan seperti tadi. Ya. Untuk urusan pajak juga kadang-kadang bisa rame, Iya. urusan preman dan sebagainya. Biasa. Biasa, menurut Anda biasa? Biasa. Ya memang seperti itu. Persaingan biasa. Bagi Anda biasa, jangan-jangan bagi orang lain tidak. Anda melihatnya sebagai sebuah biasa karena Anda mudah melaluinya, karena Anda anak presiden. Enggak juga. Enggak juga. Pajak saya bayar pajak juga seperti yang lain. Bikin SIUP, TDP segala macam juga harus antri. Sama aja seperti yang lain. Lebih banyak yang sembunyi, menghindari pajak, karena dianggap bahwa pajak ini memberatkan gitu. enggak juga. Sekarang mana bisa sembunyi. Sama aja sih sama yang lain. Menurut Anda, posisi Indonesia sebagai sebuah negara yang berusaha untuk naik ke level yang lebih tinggi, karena mesti banyak pengusaha yang harus timbul seperti Anda. Ruangnya sudah cukup belum untuk bisa sampai kepada sebuah kondisi yang cukup untuk menghidupkan para pengusaha baru? Misalkan iklim usaha, kemudahan dalam berizin. Kalau saya ya, kalau sejauh ini sih sudah mendukung sih. Iklimnya sudah mendukung. Tinggal orangnya aja. Orang-orang Indonesia kan masih apa ya? Belum belum banyak yang berani jadi pengusaha. Masih bingung nyari modal, masih takut untuk memulai sesuatu, takut bersaing dengan kompetitor yang sudah ada. Mentalnya aja sih yang harus diasah. Mental itu Ya mental pengusahanya. Kalau saya lihat kan sekarang anak-anak lebih ini selesai kuliah cari kerja apa, jadi pegawai begitu ya. iya, bukan mendirikan apa, memproduksi apa. Apa yang harus bisa dipelajari oleh pengusaha-pengusaha baru? Kalau saya sih sampai saat ini sih masih terus belajar. Kan kesuksesan seseorang kan bukan dinilai dari berapa jumlah usaha yang dia punya atau berapa cabang yang dia punya, enggak sih. Dari mana ukuran kesuksesan menurut Anda? Kalau saya sih melihatnya dari ini, berapa orang yang bisa dia ini. Kalau saya intinya ya jadi pengusaha itu pengen berguna untuk
banyak orang. Membuka lapangan pekerjaan. Buka lapangan pekerjaan untuk pegawai, menghidupi supplier, semua. Berapa yang sudah Anda miliki pegawai dari semua yang sudah Anda rekrut itu? Ya ratusan ada. Ratusan ada. Kalau boleh tahu omsetnya berapa? Mau nggak usah, dikit. Anda melewati waktu yang cukup panjang untuk bersekolah di luar negeri. Ya. Singapura, kemudian sampai ke Australia segala. Kenapa harus di luar negeri? Apakah Bapak yang minta atau Anda sendiri? Saya minta sendiri. Kenapa? Kenapa tidak di dalam negeri? Ya, Toh di sini ada partai. pengen mandiri aja. Jauh dari orang tua, cari pengalaman. Pengen mandiri aja. Pengen mandiri. Kalau ada di sana, khawatirnya, maaf ini, Apa? bisa kemudian ada pengaruh luar negeri, hubungan antar manusia berbeda antara luar negeri dengan Indonesia. Tidak pernah menjadi pertimbangan. Kalau Anda terlalu lama di luar negeri akan Nggak berbeda. masalah. Yang menyesuaikan aja. Saya ngomong gini kan juga masih medok. Gitu. Nggak masalah, menyesuaikan tempatnya aja. Tidak pernah berpikir bahwa di sini juga banyak universitas bagus. Oh iya memang benar. Malah banyak yang lebih bagus. Kenapa harus ke sana? Ya itu tadi, Tidak hanya itu. Pengen Dari mandiri. soal ilmu, Pengen mandiri dan biar nggak tergantung sama orang tua juga. Mas Gibran, Anda mengatakan Anda pengen mandiri, jauh dari orang tua. Kata mandiri ini diartikan sebagai apa? Ya mandiri. Apakah hanya ya, urusan finansial atau ya, apa? semua. 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 Contoh semua itu apa maksudnya? Bebas dari intervensi orang tua maksudnya? Ya semua. Memilih teman, segala macam, pekerjaan semua. Anda takut diintervensi orang tua? Atau Nggak tidak takut, mau? bukan takut. Ya pengen mandiri aja. Kalau menjadi anak presiden, banyak orang mengatakan akan ada keuntungannya. Misalkan ketika Anda berbisnis, dimudahkan, catability ada. Bagaimana dengan pandangan seperti itu? Enggak juga, dimurahkan gimana. Misalnya saya buka warung gitu, misalnya cari ruko atau apa, malah dimahalin. Contohnya dimahalin? Iya, beli tepung atau telur buat martabak, ketahuan yang beli saya dimahalin. Enggak seperti itu. Ini bisa dicek nih, bahwa kalau Anda yang beli dimahalin. Berani dicek? Ya makanya yang beli biar orang selain saya. Kalau kemudian Anda bergerak, kalau tidak salah, sudah membuat outlet itu banyak sekali. Banyak outlet martabak, kemudian juga pergerakan yang namanya catering itu luar biasa. Banyak orang mengatakan sedikit banyak itu pengaruh karena Gibran seorang anak presiden. Enggak juga, itu kan semua udah jalan. Sebelum Bapak jadi presiden semuanya sudah jalan. Catering dari 2010. Martabak itu malah dari 96. 96? Iya, udah jalan semua. Pada 96 berdiri dan sekarang bertambahnya luar biasa. Ya, Tidak ada pengaruhnya dari nggak ada seorang. pengaruh. Karena memang komitmennya memang tahun ini dan 2015, 2016 kan kita memang menambah outlet ke seluruh Indonesia. Kita tuh sebenarnya dekat. Ini guyonan ya guyonan aja, nggak perlu terlalu inilah munafik lah. Biasa aja sih saya. Bapak juga nggak marah, nggak ada yang tersinggung, biasa aja. Nggak ada yang tersinggung. Namanya bercanda.